Jati, tapi benar-benar kelihatan kuno guys. Heritage-nya kelihatan sangat luar biasa guys. Guys, kita ikuti ya sekarang bagaimana nuansanya ya, perpaduan antara model lama dan model kekinian. Yuk. Pemilik kafe warung Badrun guys, inilah yang memadukan nuansa heritage dengan nuansa kekinian guys. Bunda, assalamualaikum Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda, ini bagaimana konsepnya sehingga Bunda memadukan antara heritage dengan nuansa kekinian untuk warung di Badrun ini, Bunda? Iya. Bisa diceritakan? Bisa. Jadi kan Bunda kan sering tugas kemana-mana ya. Terus Bunda ngeliat yang namanya heritage zaman dulu tuh nggak pernah ketinggalan, nggak pernah habis dari modalnya. Tapi kalau yang zaman sekarang, zaman modern, cepat dia berlalu. Iya. Sama kayak main sinetron, kalau misalnya yang masih muda langsung cepat berputar. Kalau ini dia nggak akan mati dengan zaman. Iya. Tetap karena dia punya nuansa yang benar-benar ke alam, terus juga situasinya itu membuat teduh, membuat nyaman. Jadi segala sesuatu itu dibuat memang betul-betul untuk orang nyaman, datang ke sini itu nyaman gitu. Iya. Jadi pertama memang Bunda selama ini baru Iya. dulu. Jadi perpaduan yang luar biasa ya, Bunda ya. Alhamdulillah. Aku pengen kali Bunda pokoknya ini kalau bisa berkembang sehingga tahun ternyata tahun 1930 loh ini. Iya. Ini dulu dari kakek saya. Iya. Iya. Jadi kan Bunda disinilah ciri khas dan perbedaan dari warung-warung atau kafe lainnya ya Bunda ya. Iya, iya. Ayo guys, yuk kita lihat yuk. Ayo Bunda, kita sama-sama ngelihat yuk. Guys, ayo. Kita masuk ke dalam ya guys. Guys, kita lihat ya nuansa perpaduan antara heritage dan kekinian ya guys. Lihat ini jendela-jendelanya guys, jendela-jendelanya heritage ya kan, dipadukan dengan nuansa kekinian dengan perpaduan lampu-lampu yang indah guys. Oh ya, lihat ini lampu ya guys, lihat lampunya ini. Oke guys, kita lihat dulu ke dalam ya, apa yang ada di dalam ya guys. Guys, mau tahu barang antik selanjutnya guys? Kita lihat ya, ini guys. Ini namanya oven zaman dahulu guys, beratnya luar biasa guys, ya Allah. Buatan Inggris, British made in. Pancinya aja berat banget. Itu kamu punya nih? Iyalah. Mana ada sekarang nih? Ya Allah. Inilah dia tempat tidur antik di zaman Belanda 1930 guys. Sedap Ngeri. banget. Boleh ini nggak? Tengok ornamennya guys ya, tengok beda guys, kuat ya guys, kuat banget guys. Besinya beda dengan besi-besi sekarang. Mau bertanya-tanya kepada Umi yang memiliki warung Umi Badrun ini ya, Umi Badrun, bagaimana konsepnya ya Umi untuk memadukan antara kafe atau warung heritage dengan yang milenial kekinian ini Umi? Kok bisa sampai pemikiran seperti itu, masih melestarikan budaya? Makasih ya Mbak. Saya itu kan sering jalan-jalan. Pertama sekali saya tertarik di Solo. Di Solo saya lihat kok rumah antik-antik zaman Belanda dibuat itu, tapi kok menarik, kok banyak pengunjungnya gitu. Jadi saya bilang, kenapa ya ini rumah orang tua saya udah zaman dulu, dan setiap orang datang ke sini pasti seneng. Kok antik ya? Pasti selalu kata-kata orang antik ya. Kenapa kita nggak jual antiknya itu? Bahwasanya Indonesia itu
punya sesuatu yang bisa orang luar negeri aja suka loh. Seperti di Bali, justru rumah antik-antik itu yang mereka cari-cari kan. Nah, sekarang ini kan gitu. Kalau misalnya kenapa saya mau buka warung? Karena kalau misalnya warung ini ada, berarti orang tertuju juga melihat. Itu tujuannya. Tapi kalau misalnya hanya orang khusus datang ke sini cuma lewat, oh bagus ya, cuma gitu ya. Tapi kalau Dedi ada ingin tahu, saya ingin masuk lah, karena barang-barang peninggalan nenek saya itu, kakek saya itu masih alhamdulillah masih ada lah kami tata. Tahun berapa tuh, Pi? Itu dari tahun 98 tuh kakek saya dari India. 1898 mereka datang ke India, dari India ke Bali sama omnya. Kemudian dari situ omnya kawin sama orang Bali di Bali. Kakek saya ini pulang ke Singapura. Di sana dia bisnis. Setelah itu dia balik ke Indonesia, ke Padang, ketemu sama nenek saya. Dari Padang itulah terus ke Medan. Disitulah dia punya usaha di perniagaan, dulu namanya kain pelekat. Terus dia belilah dulu, ini katanya sama dengan Sentral. Ya, jadi di waktu dulu memang kita kenapa nggak beli dulu di Polonia atau di mana, nggak, di sini itu memang dia punya nuansa yang betul-betul menarik hatinya, karena ini benar-benar rumah peninggalan Belanda, karena kokoh satu ya, insya Allah dia sampai sekarang pun nggak ada lah, jarang lah yang kita perbaikin, kecuali memang ada kayak kayu dia agak kena rayap, tapi juga nggak semuanya hancur. Tapi kalau untuk batunya dalamnya ini besi, kalau kita ketok nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini daya tariknya ini benar-benar udah membuat pesona orang sendiri lah, orang-orang ini, oh iya ya. Jadi kalau orang duduk ke sini pasti dia lihat, rumah ini sama ya sama yang kafe ini, iya sama. Makanya nanti insya Allah kita akan mengembangkan kalau memang udah rame, karena ini sekarang situasi pandemi juga, kita juga harus menyadarinya protokol kesehatannya, jadi harus bagaimana caranya nanti insya Allah kalau ini sudah selesai semua. Tapi mulai sekarang, kalau kita nggak mulai kapan lagi? Kita harus memulai, karena ini ada, kalau memang ini bermanfaat, dan ini kan membawa nama Indonesia, bukan membawa nama keluarga kami, enggak. Di mana tempatnya ya? Di Medan. Medan itu bagian dari mana Indonesia? Jangan orang tanya, oh mana ya? Bali itu bagian dari mana dari Indonesia? Ya, kita insya Allah lah semua berhasil. Ya Umi, kita kan sudah melihat ya perpaduan yang sangat luar biasa antara heritage dan kekinian ya Umi ya. Jadi yang saya lihat tadi Umi itu kan masih belum terkumpul secara rapi ya Umi. Jadi adakah dalam pemikiran untuk mengembangkannya, misalnya dikumpul rapi gitu seperti museum atau apa gitu, atau apalah kedepannya yang ingin Umi rencanakan? Ya ada Mbak, karena jadi jangan orang masuk cuma lihat rumah kosong, enggak. Jadi ada yang dilihat kan. Jadi kalau misalnya dia ada lihat, itu kita susun rapi. Nanti dari mulai kan itu ada kadang-kadang di piring itu ada tahunnya juga. Barang-barang itu ada tahunnya juga. Terus asalnya dari mana pun ada. Tinggal kita kumpulin, tinggal kita rapiin. Nanti disusun dalam satu lemari kaca. Lemari kacanya pun insya Allah masih ada, masih disimpan di belakang. Iya Umi. Baik Umi ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, sangat luar biasa sekali ya Umi.